Oke, kemarin kita sempat bahas soal ini ya sebelum saya mengakhiri kelas. Jadi di sini kemarin kita punya kasus di mana Uber driver. Jadi Uber driver itu dia punya income yang berbeda-beda. Jadi weekly income Uber driver atau ride share driver dalam hal ini itu mengikuti distribusi normal, oke, dengan rata-rata $1.000 dan dia punya standar deviasi sebesar $100. Nah, pertanyaannya di sini adalah what is the Z value of income for a driver who earn 1100 per week and for a driver who earn 900 per week. Jadi kita ditanya kalau kita punya nilai rata-rata penghasilan driver itu 1.000 dengan standar deviasi 100, itu berapa Z value untuk driver yang income-nya $1.100 dan driver yang income-nya $900. Oke. Nah, karena kita diminta untuk mencari Z value, maka kita akan gunakan rumus Z value. Rumus Z value itu kemarin sudah kita pelajari, itu adalah yang ini. Nah, kita cari satu-satu dulu. Mari kita cari Z value untuk driver yang penghasilan per minggunya adalah $1.100. Nah, masukkan formula Z, X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, ketemu 1.100 dikurangi 1.000 dibagi 100 sama dengan 1. Oke. Lalu berikutnya berapa Z value untuk driver yang penghasilannya $900 per minggu. Masukkan rumus Z-nya. X dikurangi mu dikurangi standar deviasi, X-nya di sini 900 dikurangi 1.000 itu adalah minus 1, minus 100 dibagi 100, hasilnya adalah minus 1. Oke. Jadi kita punya dua nilai Z yang sama dengan 1 dan nilai Z yang sama dengan minus 1. Nah, kemarin saya sempat sampaikan, kalau Anda membuka tabel Z, itu maka Anda lihat nilai absolutnya saja. Nah, minus sama plus ini, apa bedanya? Kalau misalnya kita melihat tabel Z itu hanya ambil nilai absolutnya saja, nah bedanya di sini. Kalau Anda punya nilai Z yang dia itu minus, maka dia berada di sebelah kiri rata-rata. Sedangkan kalau yang nilainya positif, dia ada di sebelah kanan rata-rata. Oke, jadi dia ada di left ya bukan left tail juga ya, left part of the curve. Sedangkan kalau dia positif, dia ada right part of the curve. Oke. Nah, jadi kalau minus itu nanti dia ada di sebelah sini, tapi kalau plus dia ada di sebelah sini. Yang di tengah itu adalah nilai rata-ratanya ya. Nah, kalau geser ke sini, dari sini ke sini itu artinya geser 1 standar deviasi. Geser lagi ke sini artinya geser 2 standar deviasi, geser ke sini artinya geser 3 standar deviasi. Nah, sama juga yang sebelah kiri sama ya. Ini geser 1 standar deviasi, geser 2 standar deviasi, dan geser 3 standar deviasi. Tapi Anda lihat bahwa ini adalah scale of X-nya, ya kan? Jadi ini adalah scale of dalam hal ini ya, dalam contoh tadi ya, ini adalah scale of dolarnya. Jadi yang di sini, yang mu ini yang $1.000. Yang geser 1 standar deviasi di sini, ini yang 1.100. Yang 900 itu yang geser 1 standar deviasi di sini. Nah, tapi di sini kita diminta untuk mengkonvert skala X ke skala Z. Nah, kalau skala Z, itu titik yang berada di rata-rata itu sama dengan 0. Sedangkan kalau dia bergeser 1 standar deviasi itu nilainya 1. Bergeser 2 standar deviasi nilainya 2 dan seterusnya. Yang ke kiri juga sama, bergeser 1 standar deviasi minus 1, minus 2 dan seterusnya. Oke, nah jadi di sini kita diminta untuk mengkonvert skala X ke skala Z. Oke, skala Z ini penting terutama di bagian pengujian hipotesis. Oke. Jadi kita akan pakai skala Z, bukan skala X kalau mau menguji hipotesis. Ya. Oke, ini nggak perlu, ini aja. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan kemarin ya, ketika kita sudah melakukan konversi ke skala Z,
maka yang ada di dalam bell curve ini atau yang ada di dalam kurva ini semuanya adalah probabilitas. Jadi kalau dia masih dalam skala dolar ya, itu kan ini adalah frekuensi. Nah, tapi kalau misalnya udah skala Z itu dia jadi probabilitas. Oke. Nah, jadi misalnya kita kembali ke kasus ini tadi, kita mencari Z untuk yang penghasilannya 1.100, Z-nya sama dengan 1, maka probabilitas probabilitas kita akan ketemu driver yang penghasilannya antara 1.000 sampai 1.100 itu adalah area yang berwarna coklat ini. Jadi ini nilai rata-ratanya kan di sini nih mu-nya. Terus di sini tadi yang 1.100, ini yang Z sama dengan 1. Nah, antara sini sama sini itu kan berarti driver yang penghasilannya antara 1.000 sampai 1.100. Nah, berapa probabilitas kita ketemu driver yang penghasilannya antara 1.000 sampai 1.100? Nah, itu probabilitasnya adalah daerah yang berwarna coklat ini. Oke? Nah, jadi ya itu dulu konsepnya ya. Jadi ini isinya adalah probabilitas. Nah, angka ini dapat dari mana probabilitasnya? Nah, angka ini kita dapatkan dari Z tabel. Oke. Z tabel, kita cari nilai Z-nya seperti yang kemarin saya bahas. Jadi karena dia 1,0, maka cari yang di sini adalah 1 dan di sini 0,0. Karena nilai Z itu adalah kolom ini ditambahkan dengan kolom ya berarti iya salah satu baris yang ada di situ. Jadi di sini kalau misalnya Anda punya nilai Z itu adalah 1, ini nilai Z-nya 1, ini kalau di Z tabel berarti 1,0 ditambah 0,00. Oke, nah makanya kita pilih yang ini sama yang ini. Nah, ketemulah probabilitasnya ini. Ini adalah angka ini. 0,3413. Nah, jadi probabilitas Anda mengambil sampel driver, terus probabilitas dia punya penghasilan antara 1.000 sampai 1.100 itu adalah sebesar 0,3413. Oke. Sampai sini, apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, kalau misalnya ada kasus satu lagi ya, ada kasus yang agak beda, Anda diminta untuk mencari probabilitas ketemu driver yang penghasilannya itu kurang dari $1.100. Oke, nah jadi kalau Anda diminta mencari driver yang penghasilannya kurang dari $1.100, berarti di dalam curve itu Anda mencari Anda mencari area yang ada di sini. Karena kurang dari 1.100 itu berarti semua yang ada di sebelah kirinya 1.100. Oke. Nah, Anda diminta untuk mencari probabilitas yang ada di daerah yang saya arsir warna merah ini. Nah, nyarinya gimana? Nah, nyarinya sebetulnya cukup sederhana. Karena ini distribusinya simetris, itu sebetulnya probabilitas kumulatif ya atau luas yang ada di sini itu kan 0,5, yang di sini juga 0,5. Nah, berarti untuk mencari luas daerah yang saya arsir merah itu kita masukkan nilai ini, daerah yang warna coklat ini ditambahkan dengan 0,5. Ya. Nah, ketemulah hasilnya adalah 0,8413. Nah, jadi probabilitas Anda ketemu driver yang income-nya itu kurang dari 1.100 adalah 0,8413 atau sekitar 84%. Oke. Nah, ini contoh lebih lanjut. Nah, kalau misalnya sekarang ada driver yang penghasilannya 790, kita diminta untuk mencari Z value-nya. Z value-nya itu berapa? Nah, masukin aja rumusnya.
X dikurangi mu dibagi sigma, jadi 790 dikurangi 1000 dibagi 100. Nah, kita ketemu Z value-nya adalah minus 2,1. Nah, karena minus 2,1, maka di dalam tabel Anda cari yang sebelah sininya 2,1, sebelah sininya 0,0. Oke, nah kita tentukan posisi si 790 atau minus 210 ini di sebelah mana. Nah, karena dia nilainya minus ya, berarti kan dia kira-kira ada di sebelah kirinya mu atau di sebelah kirinya titik 0 di sini. Dan ingat bahwa yang ini Z scale, yang bawahnya itu adalah dollar scale. Nah, maka dia ada di sebelah kiri, dia juga ada di sebelah kiri ya, karena 790. Nah, oke, titik ini, titik 48,21 itu adalah area yang ada di sebelah kirinya 0 sampai titik 7 sampai titik minus 2,10 atau dari titik $1000 ke titik $790. Jadi itu adalah ini. Oke. Nah, jadi angka ini, nah, oh ya, ini agak tricky ya. Kalau misalnya Anda punya nilai Z-nya itu adalah Z yang positif, maka nilai yang Anda temukan di tabel itu adalah yang di sebelah kirinya nilai Z-nya. Oke, jadi sebelah kanannya nilai 0, sebelah kirinya nilai Z-nya. Jadi di antara itu. Nah, jadi di antara mu sama di antara nilai Z-nya. Tapi kalau Z-nya itu negatif, ya berarti nilai yang ada di tabel ini ada di sebelah kirinya 0, di sebelah kanannya titik Z-nya. Ya tetap di antara 0 sama Z-nya ya. Jadi ini adalah nilai yang ada di antara 0 sama Z-nya. Oke. Oke, nah kalau misalnya ini dia ada 0,4821, maka di sebelah sini kita bisa hitung ya. Di sini nanti luasnya adalah 0,5 dikurangi 0,4821. Ya. Nah, berarti yang warna merah ini, daerah yang warna merah ini, oke, daerah yang warna merah ini adalah probabilitas Anda ketemu driver yang income-nya itu antara 1000 sampai antara 790 sampai 1000. Oke. Sedangkan yang warna coklat kecil di sini itu adalah probabilitas Anda ketemu driver yang income-nya kurang dari 790. Oke, jadi ini driver yang income-nya kurang dari 790 ya, karena kesini kan lebih kecil dari 790, sedangkan ini adalah probabilitas driver yang income-nya antara 790 sampai 1000. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Apakah bisa diikuti? Masih banyak ini contoh-contoh supaya kita terbiasa. Oke, kita ambil kasus lainnya. Nah, di kasus ini kita diminta untuk mencari Z value untuk driver yang income-nya $840. Nah, silahkan cari Z-nya pakai rumus seperti biasa. Ketemulah dia minus 1,6. Oke. Nah, berikutnya kita diminta untuk mencari Z value untuk driver yang income-nya $1.200. Nah, hitung pakai rumus Z, ketemulah Z-nya adalah 2. Oke. Nah, ingat saya kasih garis aja ya, supaya lebih enak. Antara skala Z sama skala dolar, itu biar kita bisa bedakan. Nah, si 840 itu tempatnya di sini. Ini 1000 adalah mu-nya, dan sedangkan si 1200 itu tempatnya di sini. Nah, kalau Anda buka Z tabel, antara 0 sampai, antara minus 1,6 ini, sampai 0, itu di sini areanya adalah probabilitas 0,4452. Ini dilihat di tabel. Sedangkan antara 0 sampai 2 yang ini ya, itu
di sini probabilitasnya atau luas daerahnya adalah 0,4772. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau mencari probabilitas driver yang penghasilannya antara 840 sampai 1000, nah maka itu Anda akan pakai angka ini. Angka ini di sini. Angka ini masuk ke sini. Oke. Sedangkan probabilitas untuk driver yang penghasilannya antara 1000 sampai 1200, maka Anda akan pakai angka yang ini. Oke. Tapi kalau Anda diminta mencari berapa probabilitas driver penghasilannya 840 sampai 1200, nah maka Anda akan gunakan angka ini ditambah dengan angka ini. Jadi daerah yang warnanya coklat ini ya, ini kan ada pertanyaan what is this probability? Nah, ini adalah probabilitas seorang driver itu penghasilannya antara 840 sampai 1200. Oke? Nah, jadi itu cara kita menggunakan skala Z. Ya. Oke. Nah, lagi di sini ada kasus lagi. Sekarang kita ditanya, berapa Z value untuk driver yang penghasilannya 1250? Oke, nah kita hitung pakai rumus Z, Z-nya adalah 2,5. Terus kita ditanya, berapa Z value untuk driver yang penghasilannya 1150? Kita hitung pakai Z formula, hasilnya adalah 1,5. Oke. Nah, oke. Mari kita lihat. Jadi 0 di sini, mu di sini, 1000 di sini. Nah, 1150 itu tempatnya adalah di sini. 1250 tempatnya adalah di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di tabel, itu daerah antara 1000 sampai 1150 itu hasilnya adalah 0,4332. Oke. Jadi yang ini probabilitas seorang driver penghasilannya antara 1000 sampai 1150 itu adalah 0,4332. Nah, terus kalau kita cari di tabel Z, untuk Z yang nilainya 2,5 itu probabilitasnya berapa? Nah, itu probabilitasnya adalah adalah ini 49,38. Jadi daerah yang saya arsir merah ini, saya arsir merah itu berarti semua ini ya, dari titik 0 sampai 1, dari titik 0 sampai 2,5, dari 1000 sampai 1250, ini dia punya probabilitas 0,4938. Ya. Maka probabilitas kita ketemu driver penghasilannya antara 1000 sampai 1250 adalah 0,4938. Nah, berikutnya kita diminta untuk mencari sekarang berapa probabilitas seorang driver itu penghasilannya antara 1150 sampai 1250. Berarti daerah yang dimaksud adalah yang warna coklat ini. Yang antara 1150 sampai 1250. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Nah, ini kita cari aja selisih antara angka yang saya bulati merah ini dengan angka yang saya bulati warna hijau. Jadi kita cari selisih antara ini dengan ini. Ketemulah hasilnya adalah 0,0606. Oke? Nah, jadi itu cara kita mencari probabilitas untuk variabel yang bersifat continuous. Nah, kalau kemarin di variabel yang bersifat diskrit, kan kita punya binomial, kita punya hypergeometrik, kita punya Poisson, ya kan? Sedangkan kalau untuk variabel yang sifatnya continuous, nah kita akan pakai nilai Z.
Ya. Nah, ini kan dari tadi kita membahas bagaimana cara menemukan Z dengan X-nya diketahui. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan X kalau misalnya kita mengetahui Z. Oke, nah jadi bisa dibalik-balik ya. Sebentar, ini saya oke. Nah, oke. Jadi misalnya Leighton Tire and Rubber Company wish to set minimum mileage guarantee on its new tire. Test reveal that min mileage is 67.900 with standard deviation 2050. That the distribution follow normal distribution. Let X represent the minimum guaranteed mileage and the use of formula and use the formulasi to solve that no more than 4% of tires needs to be replaced. Oke, nah kalau gitu sekarang kita lihat di tabel ya. Jadi kita punya nilai mu, nah, pakai ini aja, nilai mu yang nilai mu-nya ini ya, 67.900. Sebentar. Ya, min mileage-nya adalah 6.900, benar. Nah, terus di sini kita punya yang 4%, ini dia masuk ke sini. Nah, ini kalau dibagi setengah, maka ini luasnya adalah 5%. Nah, maka 50%. Maka 50% dikurangi 4%, maka di sini kita punya 0,46 atau 46%. Nah, yang kita cari di sini itu adalah nilai yang paling dekat dengan nilai ini. Oke, jadi di sini saya ulang ya, kita punya nilai rata-ratanya sekian. Nah, terus di sini kita diminta untuk mencari X, di mana X ini dia merepresentasikan minimum guaranteed mileage yang dia tidak boleh lebih dari 4%. Oke. Nah, berarti kalau 4% itu sekian, berarti X-nya itu di sini. Ya, karena dia nggak boleh lebih dari 4%, nah berarti kita cari titik ini itu sebetulnya X-nya berapa. Nah, sebelum kita ketemu X-nya berapa, kita cari dulu Z-nya berapa. Nah, cara kita menemukan Z adalah kita buka Z tabel, lalu cari nilai yang paling dekat dengan 0,46. Nah, dalam hal ini nilai yang paling dekat dengan 0,46 adalah nilai 0,4599. Nah, maka ketemulah nilai Z-nya itu adalah 1,7 ditambah 0,05. Atau di sini kita punya Z-nya adalah minus 1,75 ya, karena dia berada di sebelah kirinya mu. Oh, jangan lupa bahwa mu itu sama dengan 0 ya. Sorry, pakai warna hitam deh. Oops. Bahwa mu itu sama dengan 0. Nah, kita tahu sekarang bahwa Z-nya adalah 0,75. Nah, maka silahkan pakai persamaan linear ya. Kalau misalnya di titik 0 itu sama dengan 67900, sedangkan di sini kita punya minus 1,75, maka di sini X-nya sama dengan berapa? Nah, ternyata di sini X-nya sama dengan 64,312 miles. Oke. Nah, berarti kuncinya di mana yang harus kita pahami? Kuncinya adalah kita harus cari nilai ini di Z tabel. Dengan nilai yang terdekatnya ketemu Z, terus silahkan di-convert ke skala X. Oke. Nah, ini teori sedikit. The normal probability distribution can approximate a binomial distribution under certain condition. Nah, jadi normal probability distribution itu bisa menjadi aproksimasi dari binomial distribution pada keadaan tertentu. Oke, keadaan tertentu tersebut adalah ketika n dikali pi, di mana kita sudah diskusikan ya, n itu adalah jumlah sampelnya
pi itu adalah probability of success, di mana n dikali pi sama n dikali 1 dikurangi pi itu nilainya paling tidak 5. Oh sorry, n itu adalah number of observation means number of sample. Nah, pi adalah probability of success. So, the four condition for a binomial probability distribution ini adalah syarat dari binomial probability distribution. Kemarin udah kita bahas ya, ada 2 possible outcomes, pi-nya remain the same, trials independent, distribution of the result from count of the number of success ini fixed number of trials. Nah, jadi kalau Anda melakukan counting binomial probabilitas dalam jumlah yang banyak, jadi perkaliannya ini number of observation sama probability of success-nya itu kalau dikalikan paling tidak hasilnya 5, itu kan berarti ada banyak sekali number of trials ya. Nah, itu dia bisa mengikuti distribusi normal. Ya, yaitu udah pasti ya. Jadi kayak misalnya Anda melakukan eksperimen cuman dilakukan 10 kali misalnya, nah itu hasil eksperimen Anda mungkin tidak mengikuti distribusi normal. Tapi bayangkan Anda melakukan eksperimen Anda itu 10.000 kali misalnya. Nah itu kemungkinan dia akan mengikuti distribusi normal. Karena ada yang disebut sebagai central limit theorem atau law of large number. Nah, jadi eksperimen atau counting atau trial yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, hasilnya nanti akan mengikuti distribusi normal. Oke, sebentar ya. Ini saya sedang memilah-milah materi. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah exponential probability distribution. The exponential probability distribution describes times between events in a sequence. Jadi dia menjelaskan ini ya, waktu atau ya interval di antara sequence. The action occur independently at constant rate per unit time or length. It is non-negative, it is positively skewed, decline steadily to the right and asymptotic. Oke, nanti kita akan ketemu sama yang namanya skala F. Nah, skala F itu punya sifat yang mirip dengan ini exponential probability distribution. Tadi kita udah ketemu skala Z, nanti kita akan ketemu skala F. Nah, example of the situation using the exponential distribution is the service time for customer at the information desk at Dallas Public Library and the time until the next phone call arrives in a customer service center. Oke, jadi dia contohnya adalah ini, waktu di customer service sama waktu untuk menunggu phone call yang berikutnya. Nah, itu biasanya dia akan mengikuti exponential probability distribution. Oke. Nah, ini adalah contoh dari exponential distribution. There is not just one, but a family of them. Jadi seperti normal distribution ya, dia ada banyak. Parameternya itu adalah lambda. Jadi distribusinya ini kita boleh sebut sebagai lambda. Parameternya adalah lambda. Jadi ada yang modelnya seperti ini, landai, seperti yang garis warna biru. Ada juga yang modelnya seperti garis warna hijau ini. Ada juga yang seperti garis warna orange. Oke. Tapi satu yang pasti, dia akan selalu positif ya. Jadi nolnya tuh di sini. Dia nggak bisa nilainya negatif. Karena ibaratnya seperti sequence menunggu telepon misalnya, itu kan pasti akan dimulai dari awal menunggu sampai berapa menit kemudian teleponnya bunyi. Terus kepanggilan yang selanjutnya, kepanggilan yang selanjutnya. Nah, itulah kenapa dia nggak bisa bernilai negatif. Oke. Oke, the lower it, the parameter is less skewed. Oke. Nah, jadi dia akan punya skewness ya. Skewness itu artinya bahasanya apa ya? Semakin datar seperti yang warna biru ini, itu skewness-nya semakin kecil. Tapi semakin menanjak, ini skewness-nya semakin besar. Nah, kira-kira itu yang bisa saya deskripsikan dari skewness.
Nah, ini adalah formulanya. Jadi exponential distribution itu formula untuk mencari probabilitasnya adalah lambda dikali E pangkat minus lambda dikali X. Oke. Nah, sedangkan area under the curve ini kita hitung dengan cara probabilitas arrival time kurang dari X itu sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikali X. Oke, ini kita nanti lihat contoh aja ya supaya lebih enak. Terus, oh ini ada yang kurang ini dari ininya. Apa namanya? Slide-nya. Oke. Kalau saya nggak salah, oke ini kita kosongin dulu ya karena jujur saya agak lupa formulanya dan kok tidak tercantum di slide. Nanti saya cari dulu. Saya nggak berani asal ngomong. Tapi kalau nggak salah jawabannya lambda. Jadi min sama standar deviasinya itu adalah lambda kalau nggak salah. Oke, ini contoh. Misalnya, orders for prescription arrive at pharmacy website according to an exponential probability distribution at min of 1 every 20 seconds. Find the probability that next order arrive less than 5 seconds. Nah, jadi setiap order itu tiba dalam waktu rata-rata 20 detik. Nah, Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas order yang berikutnya itu datang kurang dari 5 detik. Nah, maka Anda bisa pakai rumus yang ini ya. 1 minus ya. 1 minus E pangkat minus lambda dikali X. Oh, ini kayaknya bukan lambda deh. Ah, ini nanti saya cari aja deh, saya lupa soalnya. Lambda dikali X. Nah, ini Anda masukin ke kalkulator aja atau masukin ke komputer aja, biar komputer yang ngitung. Lambdanya itu adalah 1/20, jadi ini lambdanya adalah 1/20, maka masukkan 1 dikurangi E pangkat minus 1/20 dikali X. Berarti 1 dikurangi E pangkat minus 1/20 dikali 5. Nah, itu nanti Anda punya hasilnya adalah ini. Oke. Nah, itu aja cara menghitung exponential distribution. Ini nggak bisa dihitung pakai tangan, jadi silahkan pakai alat bantu hitung. Nah, berikutnya contoh, kalau misalnya sekarang diminta untuk cari probabilitas arrival time-nya lebih dari 40 detik misalnya. Nah, maka di sini, sebelum saya lanjut, untuk yang kurang dari 5 detik itu kita mencari bagian ini ya, yang berwarna orange dari curve-nya. Nah, berikutnya kalau kita diminta untuk mencari yang ini, yang lebih dari 40 detik, berarti kita mencari luas yang ini. Tapi rumusnya sama aja, dia tetap 1 dikurangi E pangkat minus lambda X. Oke, nah ini tinggal dimasukkan aja. Lambdanya sama dengan ini. Oke. Oke, nah itu dari exponential distribution. Kayaknya saya nggak akan nanya sih soal exponential distribution ini, terlalu agak ribet untuk matrikulasi. Tapi yang tentang Z tabel itu saya pasti akan tanya. Nah, jadi ini juga kisi-kisi ujian ya. Salah satu soal yang akan Anda kerjakan itu akan ada hubungannya dengan Z tabel. Oke. Oke, pertanyaan sebelum saya pindah ke materi berikutnya. Bu, tanya. Digambar nggak, Bu? Oh. Kalau ujian. Oh ya, ini sekalian saya tanya deh, mumpung kita lagi meeting. Saya akan kasih 2 alternatif, jadi Anda milih ya ujiannya. Sorry.
ujiannya Anda pilih take home exam atau online quiz. Kalau take home exam, saya akan kasih waktu Anda 24 jam untuk mengerjakan. Tapi kalau online quiz, ya berarti saya kasih waktu Anda sesuai dengan jadwal ujian. Ya kalau 2 jam, 2 jam, kalau 3 jam, ya 3 jam. Nah, trade-off-nya adalah kalau Anda pilih take home exam, nanti soalnya akan lebih kompleks daripada online quiz, tapi Anda punya waktu lebih banyak. Kalau online quiz, ya soalnya lebih sederhana, tapi Anda waktunya tidak terlalu banyak. Nah, Anda lebih suka yang mana? Oke, ada yang bilang take home, mungkin ada yang lain. Izin, Bu. Ya, silakan. Nanti ketika take home itu tetap materinya semuanya kan dari ini ya, dari slide yang sudah dibagikan ya. Betul, betul. Saya tidak akan menguji yang tidak saya bahas di kelas. Artinya kita cukup membuka slide itu aja kan ya, Bu? Betul sekali. Tidak akan di luar dari materi yang kita bahas. Oke, Bu. Kita kembalikan ke teman-teman aja sih. Ayo teman-teman, Anda pilih take home atau online quiz. Saya sih either way sama aja. Jumlah soal bagaimana, Bu? Bedanya? Jumlah soal ya disesuaikan dengan waktu sih. Kalau misalnya 24 jam, ya mungkin saya membuat soal yang lebih komprehensif gitu. Jadi kayak bukan jumlah soalnya banyak ya, tapi waktu untuk pengerjaan soalnya itu butuh lebih banyak. Tapi kalau misalnya online quiz, ya saya sesuaikan kira-kira yang 3 jam selesai lah, kayak gitu. Atau 2 jam, saya nggak tahu MEP ngesetnya 2 jam apa 3 jam. 2,5 jam, Bu. Ya berarti kalau online quiz saya kasih soal yang kira-kira 2,5 jam selesai. Ini ada 2 orang yang bilang pingin take home. Jadi terserah, either way mau take home atau online quiz saya tetap open book. Jadi it's fine. Saya yang online quiz aja, Bu. Oke. Sama-sama open book kan, Bu? Ya sama-sama open book sih. Iya. Mungkin ada yang lain? Ini kita ada berberapa sih? Kita ada ber-18 ya. Ini udah ada 3 orang loh yang bilang take home, baru 1 orang yang bilang online quiz. Take home atau online quiz. Kalau online quiz ya saya pakai Google Form. Kalau take home ya nanti Anda kirim PDF-nya ke saya kalau udah selesai mengerjakan. Oke, take home, take home. Ini udah ada 4 orang nih yang bilang take home. Yang lainnya, ada lagi yang take home. Online. Ya, silahkan voting deh. Oke. Bu, kalau take home Sabtu ya, Bu? Ngumpulinnya. Kita kan ujiannya hari Jumat ya. Nah itu saya akan kasih waktu Anda dari hari Kamis. Jadi ngumpulinnya tetap hari Jumat. Saya kasih waktu dari hari Kamis selama 24 jam untuk dikumpulkan di Jumat di waktu ujian. Jadi misalnya ujiannya berakhir jam 10 pagi misalnya. Ya berarti deadline pengumpulannya jam 10 pagi. Seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kayaknya lebih banyak take home ya.
Kalau gitu saya take home-in aja ya. Saya putusin aja. Nanti ujiannya take home. Oke, saya ketik di chat supaya resmi. Nanti ujian akhir adalah take home. Oke, jadi nanti saya kasih soal, saya kasih waktu 24 jam bagi Anda untuk mengerjakan soal tersebut. Ya. Nah, jangan khawatir, model soalnya adalah soal cerita, materinya adalah materi dari materi yang kita bahas di kelas. Jadi yang tidak kita bahas di kelas tidak akan saya tanyakan. Oke, nah kita lanjut sedikit lagi ya. Kita lanjut sedikit lagi sampai maghrib seperti biasa. Oke, berikutnya adalah sampling methods and central limit theorem. Nah ini sebetulnya chapter yang sepertinya cukup singkat, jadi kita bisa pelajari bareng. Nah, reasons for sampling the population. Nah, jadi ini ada beberapa alasan kenapa kita melakukan sampling. Yang pertama adalah karena kita tidak bisa mengcover atau mengkontak seluruh populasi. It's going to be time consuming dan itu akan sangat mahal. Jadi cost of studying all the population is too high. Lalu ya impossibility of checking all items in the population sama destructive nature of some test. Nah, jadi intinya karena kita nggak mungkin bisa menghandle keseluruhan populasi, maka kita melakukan sampling. Nah, ada beberapa sampling method. Yang pertama adalah simple random sample. Ini adalah ketika Anda, ketika semua anggota di populasi itu punya opportunity yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Itu random sample. Simple random sample, lalu systematic sample. Ini adalah random starting point is selected, and then every key item thereafter is selected for the sample. Nah, jadi di sini ini adalah contohnya itu, sebentar. Misalnya saya mengurutkan mahasiswa di kelas Anda, saya urut absen. Nah, di sini saya ingin mengambil 20 mahasiswa yang sudah saya urutkan absen tadi. Nah, yang saya random itu adalah urutannya. Jadi misalnya saya ngambil undian gitu ya. Saya ngambil undian, ketemunya adalah angka 10. Lalu saya ambil undian lagi, ketemunya adalah angka 15, katakanlah begitu. Nah, berarti nanti absen urutan 10 sampai 15, nah itu yang akan masuk ke dalam sampel. Oke, itu contoh dari systematic sample. Lalu kita punya stratified sample, the population is divided into several group atau strata, kemudian kita random sample dari situ. Berikutnya adalah clustered sampling, ini populasi dibagi menjadi primary units atau cluster, kemudian sampelnya diambil dari cluster-cluster tersebut. Oke. Nah, saya nggak akan masuk terlalu jauh di teorinya ya. Contoh-contohnya Anda bisa cari sendiri di Google. Kita akan masuk ke teknik pengambilan sampelnya. Ya. Ini simple random sample. Tadi udah saya jelasin. Contohnya di sini misalnya ada 750 pemain baseball. Nah, terus di sini Anda mau mengambil 10 orang pemain untuk studi Anda. Dan di sini ketika Anda memastikan bahwa setiap player itu punya chance yang sama untuk dipilih, maka Anda sedang melakukan random sample. Caranya di sini misalnya dengan mengambil undian. Jadi write name on the paper, terus Anda masukkan ke sebuah wadah, terus diundi. Nah, itu random sample yang paling simple. Atau bisa juga Anda pakai table of number. Jadi setiap pemain itu dikasih nomor, lalu nanti Anda pilih nomor tersebut secara random. Oke. Nah, ini systematic random sample. If you do not have list of the entire population to begin with, you can use systematic random sample. Nah, contohnya di sini, Stutz Grocery Store wants to study the length of time consumers spend in their store. Nah, jadi supermarket ini itu dia ingin mempelajari berapa lama sih orang biasanya belanja. Nah, karena dia nggak tahu populasinya secara keseluruhan, maka dia mengambil hari tertentu dan waktu tertentu untuk mengambil sampelnya. Jadi, misalnya
Oh, nggak ada contohnya ya. Jadi misalnya si supermarket ini itu menghitung waktu yang dihabiskan customer-nya itu misalnya di hari Selasa antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus di hari Sabtu misalnya antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu systematic random sample. Berikutnya adalah stratified random sample. Nah, ini tadi ya yang kita bagi menjadi strata, misalnya study of 50 out of 352 largest US firms on ad spending. Jadi kita lihat pengeluaran untuk marketing ya, marketing. Si 50 perusahaan dari 352, pertama kita identify dulu stratanya, jadi kayak ini misalnya. Kita urutkan strata 1 itu yang profitability-nya di atas 30%. Strata 2 20 sampai 30, strata 3 10 sampai 20, strata 4 0 sampai 10 dan strata 5 itu defisit. Terus kita identifikasi ini perusahaannya masuk ke strata yang mana. Ternyata 8 perusahaan masuk strata 1, 35 masuk strata 2 dan seterusnya sampai ada 5 perusahaan yang masuk strata 5. Nah, kita hitung relatif frekuensinya. Nah, barulah kita ambil sampelnya. Jadi karena relatif frekuensinya yang stratum 1 itu cuma sedikit, 0,02 ya, 2%, maka kita cukup mengambil sampelnya satu perusahaan saja. Yang kedua 10%, maka kita ambil 5. Yang ketiga ada lebih dari 50%, maka kita ambil 27. Oke, nah number of sampler ini apakah ada rumus tertentu dalam menentukan sebenarnya ini nanti ujung-ujungnya terserah si peneliti ya, dan dalam hal ini tidak dijelaskan bagaimana kita ngambilnya. Cuman ini sebenarnya nanti akhirnya terserah si peneliti. Oke. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah dia mengurutkan dulu per strata. Baru dari strata dia mengambil sampel untuk setiap strata. Nah itu stratified random sample. Nah, berikutnya cluster. Nah, kalau cluster ini contoh yang paling enak itu adalah kalau kita lihat dari ini ya, regional. Nah, jadi misalnya kita ingin mengambil, nah ini contohnya, misalnya ada 12 kecamatan ya di sini di Chicago. Terus kita mengambil 3 kecamatan, randomly select 3 counties and then select random sample of residents. Oke, jadi dari 3 kecamatan itu kita ambil beberapa sampel penduduknya. Nah, kita bisa melakukan clustering. Jadi kayak misalnya, oke, ini kecamatan-kecamatan di Chicago. Nah, ini kita mau ngambilnya, kita clusterkan berdasarkan kecamatan. Terus misalnya akhirnya kita ambil kecamatan yang warna hijau ini. Kenosha, Cook, sama Laporte. Nah, itu contoh dari cluster sample. Oke, nah berikutnya adalah sampling error. Nah, jadi meskipun kita melakukan sampling sebaik yang kita bisa, itu masih ada potensi kita mengalami sampling error. It is unlikely that the mean of the sample will be exactly equal to the mean of the population. Nah, jadi gini, tujuan kita melakukan sampling itu kan karena kita nggak mampu untuk menjangkau keseluruhan populasi kan. Nah, jadi harapan kita adalah dengan melakukan perhitungan melalui sampel, jadi kita ambil nilai rata-ratanya, nilai standar deviasinya, variasinya, median, mode, dan segala macam dari sampel, itu harapan kita adalah hasil perhitungan tadi itu tuh sama dengan kalau misalnya kita ngitung nilai rata-rata populasi, variasi populasi, standar deviasi populasi. Nah, tapi kenyataannya sebaik apapun kita mengambil sampel, akan tetap ada gap antara perhitungan di sampel sama perhitungan di populasi. Nah, gapnya ini kita sebut sebagai sampling error. The difference between sample statistic and its corresponding population parameter. Nah, makanya kemarin kita sempat bahas ya, kalau perhitungan di sampel namanya statistik, perhitungan di populasi namanya parameter. Jadi antara sampel statistik sama parameter itu ada gap-nya, dan gap-nya kita sebut sebagai sampling error. Oke.
Ini oke, saya sebutin contohnya deh. Nah, ini contohnya the Foxford Inns number of room rented in June. The mean number of room is 3.13. Ini parameter populasinya ya, rata-ratanya adalah 3,13. Terus dia ngambil 3 random sampel untuk random sampel, dia mengambil random sampel 5 kamar. Terus dia sebentar. Taking 3 random sample. Jadi dia mengambil sampling sebanyak 3 kali dan di setiap sampling itu jumlah observasinya adalah 5. Nah, jadi saya ulang, si Foxford Inn ini dia punya rata-rata populasi sebanyak 3,13. Nah, dari populasi itu dia mengambil random sampel sebanyak 3 kali dan masing-masing sampling itu dia ngambil 5 subjek atau 5 observasi. Nah, dia hitunglah min di 3 kali sampling itu, yang pertama 3,8, yang kedua 3,4, yang ketiga 1,8. Nah, Anda notice di sini, ini nilainya nggak ada yang sama dengan mu. X-bar-nya ini, nilainya nggak ada yang sama dengan mu. Nah, gap antara X-bar sama mu itu adalah sampling error. Ya, sampling error. The difference between X-bar and mu. Oke. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah sampel kita itu sudah akurat apa belum? Oke. Nah, di sini kita punya sampling distribution of the sample mean. Oke. Nah, jadi dari kemarin kita ngomongin distribusi terus, nah kita akan terus ngomongin distribusi sampai akhir periode kelas ini, so bear with me. Kita punya sampling distribution of the sample mean. Ini adalah probability distribution of all possible sample means given sample size. Jadi for a given sample size, the mean of all possible sample means selected from a population is equal to the population mean. Jadi untuk sebuah sample size ya, itu nilai rata-rata dari possible sample itu dia sebetulnya akan mendekati population mean. It's going to be equal. Now, there is less variation in the distribution of the sample mean than in population distribution. The sampling distribution of the sample mean tends to become bell shape. Nah, lagi-lagi kita kembali ke bell shape. Jadi tadi saya langsung contoh aja ya, biar nggak ribet, kalau teori terus kan ribet. Tadi kita punya mu 3,13. Terus kita melakukan sampling 3 kali, hasilnya nggak ada yang sama dengan 3,13. Nah, tapi Anda bayangkan kalau sampling ini kita lakukan 3.000 kali misalnya. Nah, kalau kita melakukan 3.000 kali sampling, nanti nilai X-bar ini eventually itu akan semakin dekat dengan 3,13. Bahkan mungkin equal dengan 3,13. Dan kalau kita mengambil sampling sebanyak 3.000 kali, itu nanti sebarannya atau distribusinya itu akan mengikuti distribusi normal. Ya, atau bell curve, bell shape. Ya, bell curve, bell shape sama aja. Oke, ini contohnya ya. Nah, boleh deh kita bahas contohnya sedikit. Nah, jadi kita punya contoh dari sampling distribution di sini. Kasusnya adalah kita punya hourly earning dan juga employee. Kita punya Joe, Sam, Sue, Bob, Jan, Art, sama Ted dengan hourly earning mereka. Oke, di sini ditanya what is the sampling distribution of the sample mean for sample size of 2. Sorry saya salah. Jadi kita punya populasi di sini. Populasinya adalah employee dan hourly earning mereka. Ini populasinya adalah semua employee ini. Nah, ini pertama kita diminta untuk cari mu-nya. Nah, mu-nya ini Anda cari mu-nya dari tabel tersebut. Oke, mu-nya berapa? Nah, berikutnya kita diminta untuk mencari sampling distribution untuk sample mean dengan sample size 2. Oke. Nah, caranya seperti ini. Ini yang pertama ya, population mean tadi Anda bisa
hitung mu-nya dengan cara ya seperti biasa. Nah, berikutnya sampling distribution dengan sample size 2 itu artinya Anda akan menghitung nilai rata-rata dari sampel sebanyak 2 employee. Oke. Jadi karena kita punya berapa tadi employee-nya ada 1 2 3 4 5 6 7. Kita punya 7 orang employee ya. Nah, di sini kita bisa mengambil sampel untuk 2 orang employee dengan cara Anda list semua employee, Josem, Josu, Jobob, semuanya sampai kombinasinya itu habis. Terakhir kita punya Art, Ted. Nah, kalau udah ini silakan Anda cari nilai rata-ratanya di setiap sampel. Jadi untuk sampel yang pertama, Joe sama Sam rata-ratanya 14. Yang kedua, Joe sama Sue min-nya 15 dan seterusnya sampai Art sama Ted min-nya adalah 17. Oke, nah ini adalah sampling distribution. Jadi distribusi dari sampel dengan sampel size 2. Kalau misalnya sampel size-nya 4, ya berarti employee-nya 4. Sampel size-nya 3, ya employee-nya 3. Oke? Ini sama seperti ketika kemarin kita melakukan list untuk possible outcome. Nah, sekarang ini adalah list untuk sampel dengan sampel size 2. Nah, kalau udah kita diminta untuk mencari the mean of the sampling distributions. Nah, di sini sampel min-nya ini kita punya either dia ada 14, ada 15, ada 16, ada 17. Oke, jadi kita punya 14, kita punya 15, kita punya 16, kita punya 17. Nah, yang 14 itu dia ada 3 kali ya. Jadi 1 2 3. Oke, yang 15 ini dia ada 9 kali, 16 ada 6 kali, 17 ada 3 kali. Nah, ini di jumlah aja ada 21. Nah, terus distribusi probabilitasnya Anda hitung. Nah, kalau udah kita bisa mencari ini, mu X bar. Mu X bar ini adalah mean sampling distribution. Ini. Nah, itu rumusnya adalah sum of all sample means dibagi dengan total number of sample. Jadi, ini di jumlah ya. Ya enggak sih? Sum of all sample means. Oh, sorry. Ini bukan ini ya. 3,24 ini adalah didapat dari 14 dikali 3 tambah 15 dikali 9 ditambah 16 dikali 6, ya kan? Terus ditambah 17 dikali 3. Nah, itu sama dengan 324, 21 itu adalah number of means. Nah, ketemulah di sini sampling mean of the sampling distribution-nya adalah 15,43. Oke. Nah, 15,43 ini ternyata dia sama dengan mu-nya. Oke. Nah, jadi inilah yang saya maksud dengan semakin banyak Anda melakukan sampling, itu nanti nilai rata-ratanya itu akan sama dengan populasi. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya kita tidak melakukan sampling ya, jadi cuma population distribution, itu bentuk curve-nya seperti ini. Tapi kalau kita melakukan sampling distribution, itu bentuk curve-nya akan mengikuti bell curve. Ya ini nggak bell curve sempurna ya, tapi yang mengikuti bell curve lah. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Oke, berikutnya central limit theorem. Ini singkat aja ya, udah sering kita bahas. Inti dari central limit theorem itu semakin besar sampel Anda, jadi sampel size-nya itu semakin besar, atau semakin banyak eksperimen dan trial yang Anda lakukan, nah nanti itu distribusi dari sampel min-nya itu akan mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, besok kalau Anda sedang menulis tesis atau melakukan penelitian, sampel size itu
harus besar. Saya bilang harus besar. Jadi jangan kecil ya, karena kalau misalnya kecil susah Anda melakukan estimasi, karena estimasi yang paling sederhana itu selalu menggunakan asumsi distribusi normal. Kalau misalnya distribusinya nggak normal, sampel size-nya kecil gitu ya, dan nanti semakin kompleks estimasi Anda. Oke. Central limit theorem result semakin, nah ini ya, sampling distribution yang dia N-nya cuma 2, bentuknya seperti ini. N-nya 6, dia mendekati bell curve, N-nya 30, dia jadi bell curve. Jadi seperti itu ya, semakin besar sampel size-nya, dia semakin jadi bell curve. Oke. Itu central limit theorem. Oke. Nah, jadi ini central limit theorem tadi kesimpulannya adalah mu sama dengan mu x bar. Kalau misalnya kita punya sampel size yang besar. Nah, terus cara mencari standard error of the mean. Nah, kalau di sampling distribution, kalau di apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, kita tuh mengetahui apa yang disebut sebagai standar deviasi. Tapi kalau di konteks sampling distribution, standar deviasi itu kita sebut sebagai standar error. Standar error itu dia punya lambang sigma x bar. Sigma x bar itu kita hitung dengan cara standar deviasi dibagi dengan akar n, atau sigma dibagi dengan akar n. Oke. Nah, ini udah kita pelajari ya cara mencari Z untuk normal distribution. Nah, di sini dikatakan sample size untuk normal distribution itu at least 30. Tapi kalau menurut saya, kalau Anda melakukan penelitian sampelnya cuma 30, wah itu kurang banget. Anda harus bisa punya sampel yang lebih dari 30. Karena 30 itu benar-benar minimum requirement ya. Dan data di dunia nyata, data perekonomian tuh meskipun jumlahnya 30 itu distribusinya akan tetap berantakan. Jadi saran saya sih kalau bisa jauh lebih banyak dari 30. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke, ini sudah memasuki akhir, syukurlah. Nah, kita kembali lagi ke dalam konteks Z-scale yang kemarin, yang tadi sempat kita bahas. Jadi kenapa sih kok kita butuh banget Z-scale, kenapa kok kita melihat sampling distribution? Nah, jawabannya ada di sini. The quality assurance of Department for Cola maintains records regarding the amount of cola in its jumbo bottle. The actual amount of cola in each bottle varies in a small amount from one to another. Nah, jadi intinya botol Coca-Cola itu isinya kadang-kadang nggak sama. Kadang-kadang ada yang isinya kebanyakan, ada yang isinya kurang. Nah, records indicate the amounts of cola follow the normal distribution. Nah, jadi pengisian botol Coca-Cola itu mengikuti distribusi normal. Dia punya rata-rata 31,2 ounce. Jadi rata-rata satu botol itu isinya adalah cairan sebanyak 31,2 ounce dengan standar deviasi 0,4 ounce. Oke. Nah, sedikit konteks ya, sedikit intuisi ya. Kalau Anda ketemu soal seperti ini, dikatakan jadi rata-rata nilainya sekian dengan standar deviasi sekian. Nah, itu artinya untuk setiap botol itu rata-rata isinya sekian, tapi kalau misalnya dia kurang atau dia lebih, itu dia either dia lebih 0,4 atau kurang 0,4. Nah, itu yang dimaksud dengan standar deviasi. Oke. Nah, jadi dia punya standar deviasi 0,4. Jam 8 hari tersebut, quality technician randomly select 16 bottles from the filling line. The mean amount was 31,38. Is this unlikely result? Is it unlikely the process is putting too much soda in the bottle? Is the sampling error of 0.18 ounce unusual? Oke. Nah, ini agak ribet nih sekarang problemnya. Pertama-tama ya,
kita punya mu sebanyak ini 31,2. Tapi ketika kita mengambil sampel dari 16 botol, itu ternyata dari 16 botol itu dia punya X bar atau rata-rata sampel sebanyak 31,38. Nah, di sini pertanyaannya adalah, ini wajar nggak sih hasilnya sekian? Apakah ini karena pengisian soda itu memang terlalu banyak, atau apakah sampling error ini itu sesuatu yang tidak wajar? Oke, jadi intinya ini wajar apa enggak sih hasilnya sekian? Nah, itu kita bisa menjustifikasi itu dengan menggunakan Z-scale. Oke. Oke, kita masuk kembali ke si Z-scale. Nah, jadi tadi ya kita punya mu 31,2. Nah, kita punya X bar 31,38. Nah, tadi di kasus Uber driver, yang ini adalah mu, yang ini adalah X. Nah, tapi karena ini adalah sampling distribution, jadi yang di sini adalah mu, ini adalah mu, ini adalah X bar, atau rata-rata sampel. Jadi kita ingin menjustifikasi apakah rata-rata sampel ini equal sama rata-rata populasi. Oke? Nah, cara kita menjustifikasinya adalah dengan mengkonvert dia ke dalam Z-scale. Jadi si 31,2 itu adalah 0 di sini. Nah, terus kita cari nilai Z untuk 31,38. Caranya, nah kita punya rumus Z untuk sampling distribution. Nah, Z untuk sampling distribution itu adalah X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi dengan akar N. Tadi, waktu kita ngomongin Uber driver tadi, maka kita punya Z dengan nilai X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi, ya kan? Nah, sekarang kalau di dalam konteks sampling distribution, nah kita ubah sedikit formulanya menjadi seperti ini. X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Oke, nah, jadi hati-hati ya. Ini formula mana sih yang kita pakai? Nah, hati-hati sekali. Ini Anda sedang ngitung continuous probability atau Anda sedang ngitung sampling distribution. Kalau sampling distribution silahkan pakai yang ini. Nah, kita hitung. Semangat ya. Ini emang agak-agak kompleks, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman masalah kita memahami soalnya saja. Nah, kita ketemu hasilnya adalah Z sama dengan 1,8. Nah, maka di sini masukkan Z-nya 1,8. Nah, kalau Anda lihat ke tabel Z, maka Anda ketemu bahwa daerah ini adalah 0,4641. Oke. Nah, apa artinya daerah ini dengan daerah ini dalam konteks si Coca-Cola ini? Nah, artinya adalah daerah ini, daerah yang sebelah sini ya, ini adalah situasi di mana pengisian botol ini kan ada selisih nih, ada sampling error. Sampling error kan selisih antara mu sama X bar. Ini kita punya sampling error sebanyak, berapa tadi sampling errornya? Kita punya sampling error sebanyak 0,18. Kan pertanyaannya, apakah sampling errornya ini wajar, ataukah sampling errornya ini menunjukkan memang ada error dalam pengisian botol. Jadi ada kesalahan dalam pengisian botol. Nah, daerah yang saya kasih tanda warna biru ini, yang 4,6, ini adalah daerah di mana sampling error-nya itu wajar. Sampling error itu wajar. Nah, maka daerah yang berwarna coklat inilah yang di mana sampling error-nya jadi tidak wajar. Oke. Nah, di sini oke, jadi ini yang wajar, ini yang tidak wajar. Tidak wajar. Nah, kita lihat bahwa kewajarannya itu ada 46% di sini. 46% lebih ya di sini. Sedangkan ketidakwajarannya itu ternyata kurang dari 4%. Nah, maka dengan hasil seperti ini kita menyimpulkan bahwa we conclude that it is unlikely there is less than 4% chance the process is putting too much bottle in the soda. Nah, jadi dia di sini mengatakan bahwa
kita menyimpulkan bahwa sampling error-nya itu masih wajar karena ternyata probabilitas terjadi kesalahan pengisian botol itu kurang dari 4%. Oke. Nah, jadi seperti itu. Itulah kenapa kita butuh skala Z untuk melakukan justifikasi ya. Ini kan sebetulnya kan uji hipotesis. Jadi kita punya hipotesis bahwa ini sepertinya sampling error-nya wajar atau ini sepertinya bukan karena terjadi kesalahan pengisian botol, dan kayak kita berusaha menjustifikasi ini apa yang kita curigai itu sebetulnya valid atau tidak, dengan cara apa? Dengan cara kita melihat ini apa namanya, area under the curve dan juga dengan mengubah skala X ke skala Z. Oke. Oke. Pertanyaan silahkan. Oh, hening sekali ya. Iya, oh ya silakan. Besok waktu diberikan soal itu kita juga diberikan tabel nilai Z-nya kan, Bu? Oh ya, tabel nilai Z itu akan saya berikan bahkan sebelum ujian ya. Maaf, saya emang belum ngasih ke Anda karena lagi banyak jadwal ngajar nih, jadi saya belum sempat. Insya Allah malam ini saya kasih. Oh ya, siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Bedain soalnya gimana ya, Bu? Tadi. Oke, sebenarnya bedain soal yang menggunakan sampling distribution sama soal yang tadi di bab sebelumnya itu cukup mudah ya. Jadi kalau misalnya, karena kalau Anda akan melakukan sampling distribution, itu tentu keywordnya adalah ada kata sampling. Jadi kalau ada kata sampling, itu pasti dia menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau nggak ada kata sampling, seperti yang Uber driver, itu kan nggak ada kata bahwa Anda mengambil sampling dari sekian itu sekian. Anda cuma bilang, Anda cuma ditanya berapa probabilitas Anda ketemu Uber driver yang dia penghasilannya sekian. Tapi kalau di sini kan dijelaskan bahwa ini loh, ini adalah nilai rata-rata populasi. Terus ini loh, ini ada nilai rata-rata sampel. Nah, itu Anda pakai yang ini. Karena sekarang Anda punya X bar, Anda punya mu. Kalau yang Uber driver tadi, Anda tidak punya X bar, Anda hanya punya X dan Anda punya mu. Oke, tapi di sini Anda punya mu, Anda punya X bar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara membedakannya. Oke. Ada lagi? Izin Bu dosen. Silakan. Bu, itu berarti tetap untuk nyari yang 0,4 sama 46% sama 4%-nya itu tetap menggunakan yang tadi ya, yang tabel Z tadi ya, rumus yang sebelum ini ya. Oh, oke. Maksudnya cara baca tabelnya ya? Maksudnya untuk menemukan itunya apa, angka-angkanya itu. Oke. Jadi nggak tetap pakai apa namanya, yang Z scale tadi ya, yang sebelum materi ini. Ya, betul. Jadi ini tetap pakai Z scale. Jadi cara membaca Z tabelnya itu sama. Nah, yang beda itu cuman ini. Kalau tadi sebelumnya kita cari Z dengan cara Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Sekarang kita cari Z dengan cara ini. Dengan cara X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Tapi kalau cara baca tabelnya itu sama ya. Cara baca tabel Z-nya sama. Jadi ibaratnya kalau kita punya tabel Z, sorry ya tulisan saya jelek, Z di sini. Nah itu nilai Z itu tetap nilai yang ada di sini ditambah salah satu yang ada di sini. Nah terus kita cari probabilitasnya berapa. Cara baca tabelnya sama. Yang beda cuman ini ya, rumusnya berubah sedikit. Tadinya kan ini. Oke, apakah membantu? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mohon izin Bu. Silahkan. Ya Bu, mau nanya
saya masih bingung terkait tadi untuk jumlah sampel yang diambil tadi. Ibu saranin di atas 30. Berarti ya. kalau misalkan apa disebut populasi ya, itu kurang dari 30, mending semuanya dijadikan sampel gitu maksudnya, Bu. Oh, oke. Good question ya. Jadi kan tadi kan saya sarankan Anda kalau mau ngambil sampel itu kalau bisa jauh lebih dari 30. Nah, kalau Anda punya populasi yang sedikit, nah itu ini opini saya ya. Kalau misalnya Anda punya populasi yang size-nya itu kecil, nah maka mungkin pendekatan Anda dalam menganalisis itu tidak bisa dengan menggunakan apa ya, pendekatan seperti yang sudah kita pelajari. Mungkin pendekatannya jadi jauh lebih sederhana lagi karena Anda jadi tidak ya mungkin kan variasinya kecil, standar deviasinya kecil, jadi kurang bisa apa ya, kurang bisa diestimasi menggunakan statistik aja. Nah, jadi saran saya kalau Anda mau melakukan estimasi statistik yaitu cari populasi yang besar, kalau bisa sampelnya besar. Nah, kalau terpaksanya populasinya cuma 30, apakah sebaiknya dimasukkan semua? Nah, saya akan argue iya, sebaiknya dimasukin semua, seluruh populasinya. Seperti itu. Oke? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, izin Bu. Silakan. Besok soalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Bu ya? Oh, oke. Good question. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? Bahasa Kayaknya Indonesia aja, Bu. Sebenarnya saya Request nih, Bu. saya pingin bahasa Inggris sih sebenarnya. Tapi ya udah bahasa Indonesia deh. Nanti soalnya bahasa Indonesia. Makasih, Bu dosen. Oke, nanti soalnya bahasa Indonesia, take home soal cerita. Ya, gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Sorry. Oke. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, ini saya akhiri dulu hari ini. Kita ketemu lagi besok Jumat ya. Nah, besok Jumat kita akan belajar tentang uji hipotesis. Nah, kita akan belajar lebih jauh tentang Z-scale. Nggak cuma Z-scale, kita akan ketemu T-scale, kita akan ketemu F-scale, dan segala macam. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa besok Jumat. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Masih Bu.